buat semua jemaat, terlebih dahulu sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari kita datang kepada Tuhan agar Dia memimpin ibadah online kita. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, khusus kepada jemaat Isa Biskim. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah melalui online pada pagi hari ini. Dan kita yakin dan percaya semua jemaat Isa Biskim sudah bersedia untuk kita sama-sama beribadah melalui online. Jadi sebelum kita meneruskan acara-acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan atas anugerah dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kami melalui dalam kehidupan kami, melalui dalam pekerjaan kami, sehingga kami menerima berkat Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi datang kepada Tuhan Yesus untuk kami beribadah secara online di Isa Biskim. Kami yakin dan percaya Tuhan itu baik. Biarlah kiranya Bapa memimpin kami dalam ibadah online ini, agar jemaat-jemaat Isa Biskim dapat menyertai dan dapat diberkati melalui dalam puji-pujian, bahkan dalam tari-tarian dan firman Tuhan yang sangat indah. Bapa di surga, kami mau berdoa dalam jemaat Isa Biskim agar Tuhan menjamah mereka semua, agar kami dapat disegarkan, dipulihkan di dalam rohani kami, agar kami tertumpu di dalam ibadah bakti kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengambil peranan mimbar pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka, agar kami dapat sama-sama menerima berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang Engkau utus pakai dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pakai dia, biarlah Engkau Tuhan terus ada di depan dia untuk menyertai bagi pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh yang jahat yang coba mengganggu di dalam ibadah secara online kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semuanya itu. Biarlah kasih Allah itu menyertai kami dimanapun kami berada pada ketika ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan itu ada di setiap perlindungan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami buka acara kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semuanya ini. Amin. Seterusnya mari kita masuk dalam doa syafaat. Oke, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain dalam acara ibadah online, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Pertama-tama bahan doa yang kita perlu doakan pada hari ini, yaitu kita berdoa bagi negara kita Malaysia. Pertama untuk para pemimpin-pemimpin negara, baik yang Persatuan Agung maupun juga Perdana Menteri, dan juga ahli-ahli politik yang tidak menentu pada masa ini, dan juga yang ketiga wakil-wakil rakyat. Dan kedua bahan doa yang kita perlu bawa dalam doa syafaat kita, yaitu para anggota polis yang terlibat di dalam menangani COVID-19 ini. Dan kedua, kita berdoa bagi anggota tentara, dan kita berdoa juga anggota rela, anggota NGO bukan kerjaan, dan juga anggota bomba
Dan itu bahan doa yang kedua. Dan ketiga, kita berdoa bagi pihak hospital, kerjaan dan juga swasta. Kita perlu doakan mereka karena mereka ini begitu bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini yang sedang bekerja, berkuasa di dalam negara kita Malaysia. Dan kita berdoa para dokter-dokter, berdoa bagi staf-staf nas dan juga para dresser yang bekerja di setiap hospital baik dalam negara kita Malaysia dan juga negeri Sabah dan Sarawak. Dan kita berdoa juga bagi klinik-klinik swasta, dan mereka ini juga diutamakan dalam barisan hadapan menangani COVID-19 ini. Dan kembali juga bagi negara kita Sabah, kita berdoa karena negara ataupun negeri Sabah belum stabil untuk membentuk sebuah kerjaan yang baru. Jadi kita perlu doakan negeri Sabah. Yang kelima, kita berdoa bagi kepimpinan SIB Sabah, baik peringkat pusat, baik peringkat kawasan dan juga peringkat gereja, supaya ada kerjasama dan ada peningkatan untuk menstabil SIB dengan baik. Terutama kita berdoa bagi Reverend Dato' Jerry Jusing sebagai Presiden SIB Sabah, dan kita berdoa juga Reverend Agung Sakai sebagai Timbalan Presiden, dan kita berdoa juga bagi Pastor Tini Megat Ali sebagai Setiausaha Agung SIB Sabah, dan kita berdoa juga Reverend Edwin Tolopo sebagai Bandari Agung, dan semua ahli-ahli MMU SIB Sabah yang ada di sana, dan supaya kita doakan mereka. Dan kita juga berdoa khusus bagi COVID-19 karena tidak lama lagi kita sebagai umat Tuhan seluruh dunia yang menyambut hari Natal dan tahun baru yang tidak lama kita rayakan, dan juga kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada 2020. Dan kita berdoa khusus bagi gereja SIB Skim Kuala Tumani supaya siap menghadapi perayaan Natal pada tahun ini. Dari sekarang seluruh jemaat disarankan dan mendorong supaya seluruh jemaat Skim mengambil peranan dalam doa syafaat pada masa-masa yang akan datang. Nah, kalau kita pikirkan hal ini, kalau seorang itu memberi segelas sangkir untuk orang lain, nah itu berarti pemberian kita sangat bermakna, pemberian yang sangat besar bagi kita, yaitu maknanya melalui doa kita bersama-sama yang kita naikkan dan kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, di mana saya telah menerima laporan bahwa kita juga berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah pulang, baik ke Semenanjung dan juga ke Kota Kinabalu dan juga ke negeri-negeri yang lain yang memulakan pekerjaan, tetapi mereka tidak dapat bekerja karena diskat oleh COVID-19. Dan itu satu bahan doa yang saya terima pada hari ini. Dan juga yang kedua, kita berdoa bagi pelajar-pelajar yang dari Skim yang telah melanjutkan pelajaran mereka ke
pelajaran yang lebih tinggi, dan kita doakan supaya mereka berikan ketabahan dalam menghadapi COVID-19 ini. Walaupun mereka terhalang oleh karena sesuatu yang kita tidak dapat halangi, namun kita setia dan berdoa kepada mereka supaya ada ketabahan dalam menghadapi perkara-perkara ini, dan berdoa untuk mereka supaya Tuhan campur tangan dan melindungi mereka apapun keadaan yang berlaku yang mereka hadapi, seperti kita yang ada hari ini. Jadi mungkin itu saja bahan doa yang perlu kita doakan pada hari ini melalui doa syafaat kita, dan kita sama-sama mengambil masa ini untuk kita berdoa. Jadi saya akan pimpin kita dalam doa, dan akhir daripada doa ini saya yang akan mengaminkan doa kita bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu karena kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan Engkau telah menolong kami dan melihara kami dan menjaga kami Tuhan dalam waktu yang sangat sederhana ini. Kami bersyukur kepadamu, di mana pada saat ini kami mengambil bahagian dalam doa syafaat kami, dan berdoa bagi beberapa bahan doa yang sudah saya utarakan kepada kami pada hari ini. Tuhan, biarlah doa kami berkenan di hadapan-Mu, dan segala doa yang kami naikkan kepada Tuhan, mari Engkau berkati kami dan urapi kami. Segala doa yang keluar dari mulut, dari hati kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua itu berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pertama kami berdoa bagi negara kami Malaysia, baik Yang Pertuan Agung dan Perdana Menteri, dan juga ahli-ahli politik yang tidak menentu, dan semua wakil-wakil rakyat yang telah dipercayakan untuk memimpin negara kami dan negeri kami. Tuhan, Engkau berkenan kepada mereka supaya mereka dapat menstabil Malaysia, negeri Sabah, Sarawak dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau tolakkan segala masalah, baik COVID-19 yang sedang mereka hadapi, yang dapat merintangi dalam perjuangan mereka menstabil Malaysia, negeri Sabah, Sarawak. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan akan memampukan mereka menstabil negara kami, negeri kami. Walaupun kami berbilang kaum, bahasa, budaya dan agama, namun kami percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah yang memampukan mereka untuk memimpin negeri dan negara kami sesuai dengan rencana-Mu. Segala rasuah juga hal-hal duniawi akan dijauhkan daripada mereka. Hati yang belum terpelihara, yang berkenan kepadamu, Engkau jauh daripada mereka, supaya mereka tetap berdoa dan takut akan Engkau ya Tuhan, supaya negara kami mempunyai wawasan dan membawa kemerdekaan dan juga tujuan hidup kami sebagai rakyat yang berbilang kaum aman dan damai, karena Tuhan yang telah menentukan mereka menstabil dan memimpin negara dan negeri kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan.
Para wakil-wakil rakyat kami doakan supaya Tuhan menyertai mereka dan memampukan mereka dan memimpin kami, supaya kami mempunyai kebijaksanaan, menjadi rakyat yang sederhana, yang mempunyai kasih dan saling hormat dan hormati antar satu dengan lain, terlebih menghormati Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Hamba juga berdoa bagi para anggota polis yang telah diberi kepercayaan untuk membantu mereka, kepada mereka yang barisan hadapan ini, baik anggota tentara dan juga anggota rela, anggota bukan NGO dan kerjaan, dan juga anggota bomba. Tuhan Engkau berkati, baik dalam waktu senang maupun susah, baik waktu siang, baik waktu matahari terik, dan juga waktu hujan, karena begitu mereka sangat lelah menjalankan tugas mereka menghadapi dan mengatasi COVID-19 ini, karena Tuhan tidak pernah membiarkan mereka supaya mereka dapat menjaga keamanan dan kestabilan rakyat yang berbilang kaum. Tuhan, kami juga berdoa bagi pihak hospital, kerjaan dan swasta. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Tuhan akan memberkati segala mereka yang telah diberi kepercayaan, yang begitu bersusah payah menangani masalah-masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini. Hamba berdoa khusus bagi para dokter-dokter dan juga staf nurse, para dresser dan klinik swasta. Mereka ini diutamakan menghadapi barisan hadapan menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan akan mengurapi mereka, mengusi mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka dapat menangani masalah ini dan diberi kekuatan dan kemenangan dan kesehatan yang daripada Tuhan, baik yang mempunyai keluarga dan juga yang bujang ya Tuhan. Tuhan tetap melihara dan menjaga mereka dari saat ini sampai akhir COVID-19 ini berakhir ya Tuhan. Hamba juga berdoa kepada peringkat SAB Sabah, baik peringkat pusat, peringkat kawasan, dan juga peringkat gereja, supaya ada kerjasama dan ada peningkatan untuk menstabil SAB dengan baik. Karena Tuhan, kami tahu bahwa kami mempunyai kerinduan untuk berdoa khusus bagi COVID-19, karena tidak lama lagi umat-umat Tuhan seluruh dunia menyambut hari Natal dan Tahun Baru yang tidak lama lagi kita rayakan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Hamba mohon supaya kita berdoa khusus juga gereja SIB Skim Kuala Tumani yang sedang menghadapi perayaan Natal ini. Mari kita sama-sama berdoa bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Walaupun kita tidak dapat berdoa dalam gedung dan gereja seperti ini, tetapi kita berdoa mengambil bahagian dalam doa syafaat kita, supaya Tuhan akan menjauhkan COVID-19 ini, dan supaya kita diperbolehkan untuk mengambil peranan dalam doa syafaat dan juga merayakan Natal pada tahun 2020. Tuhan, kami berdoa supaya semua ini berkenan di hadapan-Mu, karena kami adalah manusia berdosa, manusia terbatas, tidak mampu melakukan yang terbaik, yang termahal di hadapan Tuhan. Hanya ini yang dimampukan oleh Tuhan kepada kami, berdoa dengan penuh yakin dan pengharapan di dalam Kristus. Dan kami berdoa bagi pekerja seluruh jemaat yang dari SIB Skim yang sudah bertolak dari tempat ini, dan kami tidak tahu mereka berada di mana.
baik yang ada Semenanjung, baik yang ada di Kota Nibalu, dan juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan akan melihara mereka dan menjaga mereka dan melindungi mereka. Dan juga para pelajar yang sudah berangkat kembali, yang melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang tinggi, Tuhan akan memberkati mereka. Walaupun mereka terhalang oleh karena sesuatu yang sedang kami hadapi, namun Tuhan, kami berdoa dan menyerah mereka ke dalam tangan-Mu. Mohon jamahan Tuhan kepada mereka dan memberi ketenangan dalam hidup mereka dan kesabaran yang daripada Allah, supaya mereka tetap bertahan di hadapan Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Ini bukan rencana kami semata-mata, tetapi ini mungkin rencana dunia yang mau menjatuhkan kami dan melemahkan kami supaya kami tidak percaya kepadamu. Tuhan, pada hari ini kami berdoa dan menyerah semua doa dan bahan doa yang kami sudah sampaikan kepadamu. Mari Engkau berkati kami semua, supaya melalui doa yang kami naikkan kepadamu, seluruh jemaat SIB Skim Kuala Tumani akan diberkati oleh Tuhan melalui doa kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meneruskan lagi ibadah kita, mari kita masuk dalam ruangan puji dan sembah. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dan kita bertemu lagi di dalam kebaktian online pada minggu ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam puji dan sembah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkatkan lagu ini di dalam setiap doa kita, karena kita tahu masalah yang kita hadapi di negara kita, bahkan di seluruh negara. Kita tahu bahwa kita darimu mengasihimu dan kepadamu.
di dalam kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mari semua kita katakan amin. Dan kita teruskan pujian kita pada pagi hari ini. Sebab hari-hari harinya Tuhan, anak dan saudara, kita bersuka, kita bersorak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan mari kita teruskan lagi pujian kita dalam bahasa mulut. Orang hidup, orang bayar, macam kami semua semayang.
Agina orang ahon beda rata. Tuhan kita, jawaban saya kita tidak pernah puas untuk memuji Tuhan. Dan sekali lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Haleluya. Satu perkara yang kita simpan di dalam hati, tidak satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli, sebab Dia Allah yang mengerti, Allah peduli. Setiap persoalan yang kita hadapi, Dia tidak membiarkan kita. Bersama-sama kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
kami berkumpul sendiri. Sebab Engkaulah Allah yang menguji setiap kehidupan kami. Sama-sama. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang mesti Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa Maha Kuasa, Maha Kasih, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan pada hari ini. Kami sangat butuhkan Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bapa, kami mohon Engkau menyertai, memimpin kami Bapa pada saat ini ya Tuhan.
untuk kami mendengar kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu buat kami ya Tuhan, sehingga hari ini Bapa kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa supaya Engkau ampuni kami atas pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan, agar kami layak beribadah kepada Tuhan pada hari ini ya Bapa, agar kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Beri roh pengertian bagi seluruh jemaat-Mu yang siap untuk mendengar suara Tuhan pada hari ini. Pakai hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kuasa pengganggu roh jahat Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami usir itu daripada tempat anak-anak-Mu jemaat ICBSKIM yang siap untuk mendengar suara Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan, kami berdoa penyertaan pimpinan-Mu di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 13. Saya baca dengan suara kedengaran, kamu mengiringi pembacaan ini dengan Alkitab yang ada pada kamu. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 13. Oke, ayat 1. Kono itu rahuno. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan sual-sual penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperolehi mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. 12. Jika kita bertakun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. 13 ayat yang terakhir. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, tema firman Tuhan yang saya bawa
untuk kita pada hari ini ialah jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Pahagaku itaka sebagai ulun Kristen ataupun ulun yang sudah nakakanal Tuhan, kita tidak setakat menjadi orang Kristen sudah kenal Tuhan tanpa kita menjadi orang Kristen yang kuat. Kono pitakai kasu mau ulun Kristen yang kuat, Tuhan pakaku sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini. Kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Ada 5 perkara pembahasan kita bersama pada hari ini. Perkara yang pertama, jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat karena banyak tantangan dan kesulitan di dalam hidup kita. Pakaku, asuang tantangan, asuang rintangan, matong ritaka. Tanpa takaming kotoh, maya Tuhan pakaku ikai taka akalap bertahan. Kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Asuang jenis nu an gitu rintangan tantangan yang matong rita kapakaku. Sino an gitu kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan kita. Apabila kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, kesulitan itu datang. Supaya ika kalap melakukan daluang pelayanan dengan baik. Karena kesulitan-kesulitan senantiasa ada. Banyak pencobaan ataupun cabaran dan juga godaan pagaku matong ritaka. Asiha mencoba dan menggoda orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tanpa itaka mingkotoh ramayara Tuhan, tanpa kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan pakaku, tantangan, kesulitan, cobaan dan godaan kita tidak boleh bertahan. Tantangan itu, kesulitan itu, cobaan itu dan godaan itu boleh merusakkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Abuli angibit ritaka akhiru intora Tuhan. Tetapi pakaku kalau kita jadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, maka kita boleh hadapi itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Itaka sino senantiasa kekuatan pakaku. Kalau kita buat satu kepastian ataupun keputusan di dalam hidup kita, saya mau jadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Pasti itaka boleh hadapi tantangan, kesulitan dan cobaan dan godaan di dalam kehidupan kita dengan kemenangan. Perkara yang kedua, jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Maksud nopakaku, kekuatan kita dapat menolong orang lain. Mungkin sino kali ulun yang itu sudah jauh daripada Tuhan.
Mungkin sino kali ulun yang sudah lama di hadapan Tuhan. Apabila itaka semua kura ulun yang kuat di dalam Tuhan, kita dapat tolong dia. Kita dapat bawa orang yang lemah itu kepada Tuhan. Kita dapat bawa dia kembali kepada Tuhan pagaku. Kalau itaka menjadi ulun Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan, itaka abuli angibit rio andulira Tuhan pagaku. Apabila itaka senantiasa okotoh ra maya ra Tuhan. Kenapa itaka sangulun yang okotoh ra maya ra Tuhan? Kita ada kekuatan untuk berdoa. Kita hidup dengan doa pagaku. Kalau kita seorang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, kita ulun percaya ra Tuhan tu pagaku. Sino ulun pakaian nu Tuhan untuk menolong orang lain, untuk membawa orang lain kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan pagaku dengan itu tenaga dia. Tuhan pakai dia dengan tenaga dia. Ada orang yang dipakai oleh Tuhan pagaku membantu orang yang sudah lama, orang yang sudah jauh di hadapan Tuhan dengan doa. Doa pagaku boleh mengubah keadaan. Pasti ulun yang okotoh ramai arah Tuhan pagaku dia hidup dengan doa. Dia punya doa setiap hari. Dan itu sangat penting. Rataya rataka sebagai ulun-ulun yang percaya kepada Tuhan. Perkara yang ketalu. Jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat pagaku karena kita mempunyai pengharapan. Kita ulun mayar Tuhan tu dan semua para ulun mayar Tuhan yang okotoh ratingkuangan Tuhan pagaku, kita ada pengharapan. Apa yang kita lakukan hari ini pagaku tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kita ada pengharapan. Pengharapan apa itu pagaku? Pahala dan mahkota menanti saya dan menanti kita semua. Kalau kita berjanji sama Tuhan, kalau takut kita sama Tuhan, kita mau kuat. Sumau kau raulun yang okotoh mayara Tuhan. Pagaku, itulah yang menanti kita. Mahkota angkinan ritaka. 1 Korintus pasal 3 ayat 8. Yang kelima. Ngelaju nih. Salah yang kelima, yang keempat. Jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada kita pagaku. Yang memberi petunjuk kepada kita, yang memberi kekuatan dan memberi penghiburan dan menolong kita. Kita mempunyai Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Kita mempunyai firman Tuhan seperti yang kita dengar hari ini. Itu nggak kepentingan natural taka angkinio rarahun Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya petunjuk jalan ke surga. Takaku, bila takang kinahurahun Tuhan, bila taka mau berusaha mengerti atau tujuan rahun Tuhan pagaku, ajaran intora rahun Tuhan ataupun firman Tuhan pagaku adalah memberi petunjuk kepada kita, membawa kita ke surga. Mazmur 119 ayat 105. Kita mempunyai Roh Kudus.
Satu-satunya pakaku yang boleh menolong dan menghibur kita. Bila kita susah, kita punya keluarga terbatas untuk tolong kita. Dia punya kekuatan bagaimanapun nasihat tolong pakaku terbatas. Tetapi siapa yang tidak terbatas adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pakaku anolong ritaka. Kadang-kadang itaka tu pakaku sino masa taka atau itu asadi tunga asusah huang. Bagaimanapun kekuatan orang lain ataupun sesama kita manusia menghibur kita, kita tidak terhibur. Tetapi ada penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pakaku, ada Yohino Roh Kudus. Dia menghibur kita bila kita hadapi sesuatu yang tidak baik yang mungkin menyedihkan kita. Roh Kudus menghibur ritaka. Yohanes pasal 14 ayat 16. Yang kelima dan terakhir, jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa pakaku? Kita harus kuat karena kekuatan kita, kekuatan takatunga ramayara Tuhan tunga, itu menyenangkan hati Tuhan. Huang Tuhan pakaku asanang huang no ahilong apabila itaka mingkutoh ramaya rio. Itu menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita kuat di dalam Tuhan, huang no Tuhan asanang. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Sino pujian kono hino kan. Bila itaka mengatakan kono hino kepada Tuhan pakaku, itu ang marah huang no Tuhan asanang. Ang marah Tuhan bahakaku memberkati ritaka sepanjang hidup kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan nakakanal ritaka. Setelah kena itaka atau itu uluntu kita boleh kenal di luar saja. Aratian takayak atau itu wal seseorang dari luar. Tetapi Tuhan pepakaku, Dia mengerti kita dari luar hingga ke dalam. Itaka payo radalom nuang seseorang kita tidak mengerti, tapi Tuhan itu mengerti. Kekuatan kita seperti seorang laki-laki menyenangkan Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Kekuatan dan gagah adalah kerinduan Allah bagi setiap umatnya. Bakaku kekuatan yang sinoritaka apabila itaka mingkuto hauromera Tuhan katakan. Kekuatan yang sinoritaka tu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bakaku untuk melayani Tuhan. Itu adalah kerinduan Allah bagi setiap umatmu. Bakaku saya sangat diberkati oleh ayat itu. Mungkin sino kailira antara taka, ada di antara kita tidak mengerti ataupun ika kapandai bahwa Allah itu merindukan kita. Kerinduan Allah itu pakaku sama kita adalah kita menjadi orang Kristen yang kuat dan gagah. Itulah satu-satunya kerinduan Allah bagi kita. Tuhan sangat merindukan seluruh umatnya menjadi orang Kristen yang kuat, gagah, bagaku. Yosua pasal 1 ayat 7, Efesus pasal 6 ayat 10. Apabila itaka berjanji Asia au sumau kraulun yang okotoh mayara Tuhan. Apabila kono hino janji takara Tuhan akaku, ika Tuhan apa husuri taka. Allah itu sendiri
kekuatan kita. Allah itu sendiri memberi kekuatan, kemampuan kepada kita, kakakku. Apabila kita jadikan hidup kita ini seorang yang kuat di dalam Tuhan. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan sangat merindukan kita menjadi orang Kristen yang kuat dan gagah, kakakku. Kira humi Tuhan, ibitan keritakan bersama Raro itu interhino. Mari berdoa, saya pimpin di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan menyertai memimpin kami Bapak dalam ibadah ini. Dari permulaan ya Tuhan hingga selesai, kami percaya Bapak firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Bapak, hamba berdoa agar firman Tuhan ini punya tempat yang tetap di dalam kehidupan kami Bapak. Kami mau ya Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi satu pegangan bagi kami. Selama Tuhan mengizinkan kami hidup, firman Tuhan ini memberi petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji Engkau. Bapak, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat ISABIS KIM. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Berkati mereka dengan iman yang kuat ya Tuhan. Berkati segala keperluan mereka ya Tuhan setiap hari. Tuhan, berkati anak-anak mereka dimanapun berada, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Berkati anak-anak mereka yang sedang belajar. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan ya Tuhan. Kau memberkati mereka dengan hikmat untuk belajar. Tuhan, memberkati kesehatan seluruh jemaat ini, untuk mereka pergunakan bekerja ya Tuhan, untuk mereka menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Tuhan Yesus, jauhi mereka daripada rintangan gangguan untuk bekerja. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, di mana saja berada Bapa. Kami berdoa supaya Engkau lawati mereka yang ada di rumah, mungkin di hospital Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau lawati dan mari Engkau jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau sembuh mereka ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitulah firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Semoga firman yang telah disampaikan dapat memberkati hidup kita. Sekarang mari kita masuk dalam ruangan pengumuman. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah. Di sini saya mengumumkan kebaktian kita minggu hadapan. 25 hari bulan 10 bersamaan hari Ahad. Kebaktian kita tidak ada di dalam gereja, hanya kita adakan kebaktian di online. Jadi harap jamaah Tuhan yang berada di rumah masing-masing siap sedia tepat jam 9 pagi untuk mendengar kabar berita baik daripada hamba Tuhan pada jam 9. Pengkhotbah kita minggu hadapan ialah Pastor Paul, dan pemimpin puji-pujian kita serahkan kepada pujian dan penyambahan. Membersih gereja kita serahkan kepada anggota kelompok Gloria. Uang persembahan setiap hari Ahad kita serahkan kepada ketua kelompok masing-masing. Jadi saya harap kepada ketiga-tiga kelompok ini ambil perhatian dan sila bertindak. Kemudian uang itu diserahkan kepada bendahari kesidang. Gotong royong hari 4 seperti biasa
kita memberisi ataupun memotong rumput, memesin rumput. Sila bapak-bapak yang ada mesin sila bawa dan kita tanggung minyak mesin. Jadi berita sidang sampai di sana. Sekian. Dengan ini berakhirlah ibadah kita. Mari kita tutup acara ibadah kita dengan doa penutup. Bapa kami di surga, kami kembalikan ucapan syukur kami kepada Tuhan pagi hari ini karena Engkau berserta kami daripada awal online ini berlangsung sehingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengangkat beberapa pujian penyembahan kami dan kami sudah dibekali oleh firman Tuhan yang begitu baik setiap kami. Kami berdoa khusus jemaat Tuhan yang menanti-nantikan duduk di rumah untuk menanti-nantikan firman-Mu. Supaya Tuhan membuka hati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah pagi hari ini. Supaya kami terus diberkati dan lebih kuat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah ini dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Mari kita katakan amin.